Yo yo yo, what's up para penikmat Dupa Nusantara. Bertemu lagi kita di Dupapedia. Hidupkan dupa, nyalakan bahagia. Petau! Ho ho! Seragam baru, Jack. Enak juga nih, kayak tukang masak, men. Gimana ya, agak-agak imut dikit lah. Asik ya, tuh. Tulisannya Dupapedia. Norak loh. Nggak apa-apa lah guys, norak-norak dikit, yang penting kan kita masih bisa tersenyum tulus ya guys ya. Nah kali ini guys ya, saya agak-agak gimana gitu, ingin jelasin satu-satu gitu. Ada beberapa teman-teman yang inbox gitu kan, karena memang saya udah buka pintu kita dengan welcome gitu ke teman-teman. Ayo men, silakan tanya apa aja gitu. Ya beneran banyak yang nanya men. Jadi hampir tiap minggu tuh banyak yang nangkil gitu tanda kutip untuk bertanya gitu, formula untuk bikin dupo yang harum gimana, cara ngarumin dupo gimana ya. Daripada nih saya jelasin satu-satu nih kan, nih lumayan latihan jempol saya kan ya. Daripada saya jelasin satu-satu nih teman-teman, ada yang inbox satu-satu saya ladeni, mending saya buka aja gitu di video ini ya kan sih. Nah ini kaitannya dalam bisnis dupa ini sebenarnya tuh ada banyak kelas men ya. Di bisnis dupa itu ada banyak kelasnya. Jadi ada 3 kelas yang sepanjang pengetahuan saya. Jadi ada kelas basicnya, ada kelas intermediate, dan level advance-nya. Nah, untuk yang kelas basic itu, jadi kita bisa mulai dari beli dupe orang yang mentahan gitu, yang belum ada aroma. Itu nanti tinggal dibeli parfum, tinggal dibeli apa metanol, you name it lah, solvent gitu, DPG, DEP, apa sih lagi fixatif, ya kayak gitu tuh. Nah itu tinggal dicampur, nanti dicelupin atau disemprot atau tipenya dioles bisa gitu. Nah tapi kebanyakan sih untuk yang masuk yang masih level basic begini tuh nggak ada yang mau ngoles gitu, karena memang mereka mainnya sih masih kelas yang operasionalnya perlu penekanan yang cukup berat ya. Jadi memang perlu kecil sekali biaya operasionalnya. Jadi kalau pakai pengolesan manpower-nya cukup besar. Jadi ya kita ambil contoh aja untuk yang level basic ini, kita ngambil tipe celupan ya. Jadi metanolnya mungkin kita ngomong let's say 1 liter ya, 1 liter campuran total itu kita campurin sekitar 100 sampai 150 mili pengharum ya kan. Nah itu nanti sisanya itu ya metanol. Nah itu basic banget, itu belajar dari situ. Nanti dari campuran 1 liter itu mungkin 1 liter campuran itu jadinya sekitar 3 sampai 4 kilo. Itu tergantung dari nyelupnya tuh mau yang celup setrum gitu atau mau celup ya full begitu. Nah kalau sudah terlatih di bagian campurin metanol terus sama pengharum, tambahin lagi tuh, bisa tuh ada tambahin fixatif boleh ya kan. Intinya sih biar bisa ngikat gitu loh, karena dia kan lebih kental. Fixatif itu kan dia kental ya. Nanti lain kesempatan saya akan tunjukkan bahan-bahan fixatif seperti apa, DPG seperti apa, DEP seperti apa. Nah itu tuh dikombinasikan tuh. Fixatif misalnya dari 1 liter itu kita campurin misalnya di 100 mili pengharum tuh ada sekitar 100 mili fixatif dan 50 mili DEP misalnya. Jadi ada 100, 150 itu 250 ya. Jadi sisanya sekitar 750 tuh ininya bukan 250. Iya benar, 750 tuh metanolnya seperti itu. Nah, kebanyakan tuh kalau misalnya memang mencelup, disarankan untuk yang masih kelas basic itu diangin-anginkan tuh duponya. Jadi setelah dicelup, ya dicelup full begitu, ya diangin-anginkan, karena masih hampir dari 50%, lebih dari 50% pencampuran solvent metanol, dan metanol itu itulah yang menyebabkan nyamber apinya. Nah, kalau kita memang mau lebih istilahnya bisa lebih bagus lagi kualitasnya untuk di level basic ini, teman-teman bisa tuh dupa itu dicampurin lagi, campurannya itu ditambahin lagi fixatif. Tapi sebenarnya konsekuensinya apa? Campurannya itu biayanya akan lebih besar. Namun sebenarnya dari konsekuensi itu, kompensasi yang kita dapat apa ya? Kualitasnya bagus, kualitas aromanya bagus. Jadi misalnya kita tambahin 100 mili pengharum ya. Terus kemudian kita tambahin lagi 200 milinya fixatif dan 100 milinya DEP. Jadi 100, 200 tuh 300 tambah 100-nya pengharum tuh 400.
Jadi sisanya tuh 600 tuh si metanol tuh akan jauh lebih bagus lagi kualitas campurannya. Nah, kita ngomongin sekarang level intermediate ya. Jadi udah mulai jago nih kan, udah mulai jualan lagi ya, dupe-dupe basic gitu kan. Dupe-dupe level basic itu yang memang dicampurin itu ya, solvent-solvent yang begitu ya, yang bahan-bahannya sintetis itu campurin. Terus kemudian udah mulai jago nih, nah naik lagi ke level intermediate. Nah di level intermediate ini, sedap, intermediate men, kelas udah kelas menengah nih, nyetak dupenya itu nyetak sendiri, nyetak dupe mentahannya itu, dupe yang setengah jadi itu nyetak sendiri. Nah kebetulan banyak teman-teman yang punya mesin-mesin dupa itu welcome dia untuk menerima ongkos cetak. Nah saya juga menerima ongkos cetak, mungkin tuh sekitar 6.000-an rupiah ya, 6.000 sampai 7.000 rupiah itu per kilonya. Nah setelah itu dicetak, kemudian itu dicelupkan atau mungkin disemprotkan. Keuntungannya kita nyetak sendiri di level intermediate ini, wow banyak banget. Jadi kita memang bisa ngerti banget. Jadi tidak ada orang yang misalnya seperti ini. Ada teman-teman pencetak dupe-dupe yang setengah jadi itu yang mereka menggunakan mil ya. Jadi untuk sebagai pemberat, sehingga mereka bisa mengurangi ongkos mereka untuk membeli bahan katik bambu. Karena katik bambu itu sebenarnya yang dominan ya, harganya lebih mahal dibandingkan dengan bahan-bahan serbuknya atau lengketnya sebagai pelengket dari bahan dasar dupenya. Nah, jadi untuk bisa mengurangi jumlah biting bambu, mereka menggunakan mil, campuran tertentu. Nah itu yang kita tidak paham ketika kita membelinya setengah jadi. Nah ketika teman-teman sudah mulai masuk ke tahap intermediate, teman-teman sudah tahu bahan-bahannya, bisa bawa aja nanti bahannya, sediakan bahan bakunya, nanti tolong masuk ke ibaratnya kita masuk ke tukang jahit gitu kan, kita beliin bahannya gitu kan, nanti mereka yang ngejahitin. Nah persis itu, kita beliin bahannya, nanti teman-teman pencetak dupe yang menerima ongkos cetak itu siap mencetak. Nah kami juga membuka peluang untuk teman-teman kerjasama dengan kami membuka peluang untuk mencetak bahan-bahan teman-teman. Jadi sebenarnya bisa kreasikan tuh, imajinasikan tuh bahan-bahan dupe itu. Disitulah sebenarnya saya mulai untuk nyentil sedikit sih teman-teman untuk berkreasi, tidak hanya sekedar parfum-parfum yang dibeli gitu loh di pasaran. Jadi sebenarnya kalau kita misalnya beli di pasaran, gak ada bedanya kita dengan teman-teman yang lain yang beli juga di tempat yang sama. Jadi sebenarnya apa sih pembedanya? Itu persis seperti ketika saya ditanya beberapa tahun yang lalu, apa sih bedanya dupe yang kamu buat dengan dupe orang lain? Ya saya nggak bisa jawab karena memang saya juga ngambilnya di tempat yang sama. Nah ketika kita sudah mulai masuk ke level intermediate ini, kita sudah mulai melangkah ke bagaimana kita membuat ciri khas dari produk dupe kita itu. Nah tadi sudah di basic, terus kemudian di intermediate. Sekarang saya mau melangkah ke level advanced. Men, level advanced inilah yang kami kerjakan di Dupepedia ya. Kami mengerjakan dupe dengan pewangi berbahan dasar air. Itu sudah memang levelnya advance. Jadi untuk bisa mencapai di titik itu ya memang perlu banyak halang rintang yang perlu dilewati ya kan. Kami sudah melalui itu 14 tahun yang lalu di basic, dan kami sudah melalui intermediate, dan sekarang kami sudah mengerjakan itu. Nah dalam arti begini, saya tidak bermaksud untuk mengecilkan semangatnya teman-teman. Saya justru berharap teman-teman mau melalui proses dari basic, intermediate, siapa tahu nanti kita bisa selevel gitu. Dengan selevel kita bisa diskusi yang enak gitu, sama-sama paham. Nah saya sih sebenarnya welcome sih untuk teman-teman yang memang sama sekali nol gitu untuk diskusi dengan saya. Cuma rasanya sih saya perlu nyiapkan waktu yang agak banyak gitu. Bila perlu kalau bisa sih ngumpul rame-rame gitu kan. Ada beberapa orang yang nggak paham nih gitu kan, kita bisa ngobrol jadi enak. Jadi nggak satu-satu saya jelasin gitu. Jadi sih sebenarnya saya beruntung banget sih dengan adanya YouTube channel ini, sehingga saya bisa ngejelasin nih. Nah ini loh nih bahannya ini gitu loh kan, untuk yang intermediate seperti ini. Nah untuk yang advance saya sih istilahnya ngasih saran aja sih, jadi biar nggak sia-sia nanyanya gitu. Nanyanya langsung dapur rekamannya saya gitu ya, dapur rekaman. Langsung nanya, Pak formulanya bahan dasar air apa Pak? Terus saya mikir gini, lu siapa? Terus gua harus ngasih tahu begitu. Sebenarnya gini, bukannya gua sombong atau gimana ya, tapi persis kayak almarhum pembimbing TA saya dulu waktu saya kuliah.
Ya, waktu itu saya bingung tuh, dia bilang ini kayaknya ada yang salah di gambarmu ini. Apa Pak? Nah nanti kalau saya kasih tahu kamu nggak bakalan ngerti gitu. Ini udah almarhum dia. Tapi sih sampai sekarang saya paham gitu loh. Karena sih harus ngelihat gitu loh, harus ngejalanin kesalahan itu dan harus kita kupas satu-satu apa sih sebenarnya masalah itu gitu loh. Nah jangan kebiasaan, karena kita memang nggak bisa disalahin juga, karena memang dari sekolahan formalitas kita memang kebiasaan disuapin men. Jadi kalau kita nggak disuapin ya kita nggak bakalan makan ya. Ya gimana caranya kita bisa survive. Jadi sekarang kita belajar, untuk kita gali lagi, kita explore lagi apa yang memang perlu kita kaji tentang masalah-masalah dupa ini. Jadi kita memang benar-benar bisa berbeda. Berbeda bukan hanya sekedar beda ya, tapi memang ada value yang bisa kita tawarkan ke konsumen kita. Ada brand yang memang bisa tertanam di benaknya konsumen kita. Jadi memang ini sesuatu yang kita tidak kerjakan sehari 2 hari men. Yang sesuatu yang tidak kita kerjakan cuma tinggal tanya Mbah Google udah kita paham. Enggak men, itu memang kita harus lalui hal-hal itu. Nah, hal-hal yang kita lalui itulah akan menjadi istilahnya guru terbaik buat kita. Well, saya rasa gitu aja. Ini sebenarnya sudah malam. Saya sebenarnya untuk ngetes gadget baru nih men. Jadi di tempat gelap pun bisa kelihatan men, saya sedang lebih asik nih gitu. Tapi sebenarnya karena nih volume di suara saya ini nggak bisa diatur, takutnya mengganggu tetangga, jadi saya sebentar-sebentar aja bikin videonya. Tapi ada serunya tuh kalau bikin sebentar-sebentar. Jadi banyak ilham yang bisa saya dapatkan di sini, nanti bisa saya sebarkan di YouTube channel Dupopedia. Saya rasa gitu aja ya guys ya. Cuap-cuap saya tentang bisnis dupa, dan saya masih perlu saran, kritik apa aja lah yang sifatnya membangun, atau teman-teman bisa langsung diskusi ke saya, dan saya masih tetap ya, walaupun saya di awal saya ngomong seperti itu, saya tetap open ya sama teman-teman, silakan diskusi, tapi ya nanyanya yang lu belajar dulu kayak dari mana gitu ya kan, baru kita diskusi gitu. Ini gak mana ya gitu mau saya jawab juga ya lah gitu kan. Tapi atur waktu lah, tuh kan rame-rame gitu kan, ngumpul-ngumpul itu siapa-siapa yang pengen belajar gitu kan, ngumpul-ngumpul rame-rame gitu, ketemu saya gitu, lebih enak gitu kan, satu-satu dia datang. Tapi sebenarnya nggak bisa disalahin juga kan, orang kan punya feeling mau bertanya tuh kan, memang punya momennya beda-beda ya kan. Tetaplah tapi intinya ya, saya terima kasih banget atas perhatian teman-teman yang ada di luar Bali maupun yang ada di Bali, yang memang wow, perhatiannya atas Dupo itu ternyata banyak banget. Saya thank you banget, terima kasih banget. Jadi saya jadi semangat gitu, dan teman-teman juga yang bekerja di belakang layar juga semangat banget gitu atas atensi teman-teman yang nge-like, yang subscribe di Dupopedia channel. Oke, saya Inyoman Mahabudi. Petau.